Halo semuanya, tarik nafas dalam-dalam, kosongkan hati dan pikiran, serta pilih opsi mana yang paling menarik perhatianmu. Jika terasa tidak cocok dengan pesan yang disampaikan, silakan pilih opsi yang lain. Karena terkadang, intuisi kita pun bisa meleset. Hubungi saya via WhatsApp teks jika ada kebutuhan untuk membaca energi lebih mendalam. Terima kasih sudah mampir, sudah suka, sudah berbagi dan berlangganan, serta menyempatkan diri untuk menuliskan komen di video-video Peculiar Nimbus. Enjoy! Halo rumah pertama, selamat datang di channel saya. Ini adalah pilih kartu ya, atau kali ini pilih rumah dengan tema kekuatan apa dari diri kamu yang paling nyata, yang paling kelihatan di setahun ke depan ini. Kita lihat sama-sama ya, kartu apa yang mau keluar untuk rumah pertama. Oh, nice. Wow. Wow. Rumah pertama, energi kamu wow banget nih, nggak main-main nih. 3 kartu tarot yang kamu dapat aja tiga-tiganya Major Arcana. Wow, rumah pertama. Kartu yang kamu dapat adalah Venus, planet cinta, planet uang juga, planet hubungan, ditemani oleh Mercury, planet komunikasi, planet jalan pikiran kita, cara kita memproses informasi. Dengan kartu tarot The Magician, The Tower, dan The Star. Wow. Oke. Energi kamu nih bersinar banget, rumah pertama. Kekuatan kamu di sepanjang tahun ini, setahun ke depan ini, kapanpun kamu menonton video ini, itu mencolok sekali gitu loh. Mencolok mungkin gak harus yang kamunya tampil terus, enggak. Tapi misalnya setiap kali kamu bicara, orang dengerin. Setiap kali kamu keluar dari belakang panggung gitu ya, atau misalnya di kantor kamu keluar dari cubicle kamu atau dari ruangan kamu, semua orang tuh ngelihat kamu gitu loh. Jadi energi kamu tuh mencolok sekali. Bahkan mungkin tanpa kamu ngapa-ngapain aja, orang-orang tuh udah tertarik gitu. Orang-orang udah pengen tahu gitu loh, penasaran gitu sama kamu. Jadi saya nggak tahu profesi kamu tuh apa dalam hidup atau pekerjaan kamu apa. Tapi di sini yang saya rasakan dengan Venus dan Mercury, energi kamu tuh dekat dengan banyak orang, dekat dengan orang-orang yang ada di sekitar kamu. Jadi gimana ya, kayak mungkin kamu, contohnya misalnya perawat, cewek atau cowok kan ada ya perawat ya. Tapi kamu perawat yang bener-bener personal sama orang-orang yang kamu tangani. Sama pasien-pasien tuh kamu bisa ngobrol secara personal, secara pribadi gitu loh. Jadi kayak energi kamu tuh ngerawat banget. Ngerawat dalam arti nurturing, nourishing. Pokoknya bikin orang-orang di sekitar kamu, atau terutama orang-orang yang memang kamu rawat, yang memang klien kamu atau yang memang
berurusan langsung sama kamu itu ngerasa kayak diperhatikan banget gitu loh. Jadi mencolok energinya. Apalagi di sini dengan adanya The Tower, ini kayak apapun yang kamu lakukan tuh punya efek gitu loh. Punya efek untuk bikin orang terbuka pandangannya misalnya, atau punya efek untuk bikin orang kagum, kaget, merasa nggak percaya gitu. Wow, gila, nggak percaya banget nih gue sama si rumah pertama gitu loh. Nggak percaya dalam arti mungkin kamu akan bisa melakukan sesuatu yang banyak orang mengira itu nggak mungkin gitu loh. Jadi hal-hal yang orang-orang di sekitar kamu ngelihatnya, itu sih nggak mungkin kejadian, itu sih nggak bisa terwujud hal kayak gitu ya. Kamu bisa melakukannya. Mungkin di setahun ke depan ini ada hal-hal yang orang-orang di sekitar kamu nggak pernah mimpi bisa melakukannya, tapi kamu berhasil melakukannya gitu loh. Karena The Tower ini kan efeknya kuat sekali kan. The Tower ini membuat orang terbelalak gitu kan. Jadi dengan adanya The Magician di sini, saya nggak tahu nih apa yang kamu lakukan. Kamu mungkin melakukan sesuatu menggunakan tangan kamu. Misalnya kamu misalnya pemusik deh. Kalau pemusik itu kan memakai tangannya kan untuk memainkan instrumen apapun gitu kan. Jadi di sini yang saya rasakan ada keahlian, mungkin keahlian kamu yang naik, yang meningkat, yang akhirnya tuh bener-bener bisa bikin kamu mencapai apa yang kamu inginkan dan membuat orang-orang tuh kaget. Dengan ada The Star di sini, kalau mereka sudah kaget, mereka akan mendukung kamu. Jadi kayak mungkin yang sebelumnya mereka nggak percaya kalau kamu bisa melakukan sesuatu gitu ya. Terus pada saat kamu melakukannya dan kamu berhasil, akhirnya mereka tuh akan wow. Oke, gue percaya nih sama kemampuannya si rumah pertama. Udah, oke, gue dukung dia, gitu loh. Jadi siapapun mereka, bisa aja orang tua. Mungkin orang tua kamu nggak yakin kamu bisa menjadi mungkin orang tua kamu nggak yakin kamu bisa menjadi arsitek. Tapi kamu dulu waktu kamu baru masuk kuliah, kamu ngotot banget pengen ambil arsitektur. Terus mungkin di setahun ke depan ini kamu lulus akhirnya dan kamu bener-bener langsung masuk biro arsitek yang cukup punya nama. Jadi itu sesuatu yang akhirnya orang tua kamu mendukung kamu 100%. Iya nih, si anak gue nih, si rumah pertama bener-bener kalau udah punya kemauan, kalau udah punya mimpi, dia akan kerja keras, dia akan melakukan segala daya dan upaya untuk supaya bisa terwujud mimpi tersebut. Oke, kita dukung sekarang gitu loh. Jadi dua energi ini sangat mencolok. Mencolok dalam arti mungkin kamu banyak diam, mungkin kamu gak banyak bicara, mungkin kamu gak banyak bergerak. Tapi sekalinya kamu bergerak, orang-orang tuh penasaran, orang-orang tuh pengen tahu. Nih rumah pertama mau ngapain nih, rumah pertama ada tindakan apa nih dari rumah pertama, dia mau bicara apa nih gitu loh. Karena Venus dan Mercury, dua planet ini adalah planet yang paling kuat energinya kepada manusia di bumi gitu loh. Ini secara astrologi ya. Venus dan Mercury itu paling dekat dengan matahari. Dua planet yang paling dekat dengan matahari. Yang otomatis dekat juga dengan bumi. Jadi makanya tadi saya bilang kamu kayaknya tuh deket banget hubungannya dengan orang-orang di sekitar kamu. Dengan orang-orang yang kamu sehari-hari berurusan lah gitu loh. Misalnya kamu perawat ya kamu deket juga sama pasien kamu. Bukan hanya sama perawat yang lainnya, bukan hanya sama dokter-dokter aja, tapi sama pasien kamu juga gitu loh. Sama klien kamu, kalau misalnya kamu bekerja kantoran biasa atau kamu mungkin marketing, kamu deket sama klien kamu. Sehingga kayak apapun yang kamu lakukan, apapun yang kamu bicarakan, orang-orang mungkin bisa dibilang percaya atau orang-orang mungkin bisa dibilang yakin gitu loh. Karena kamu memang punya juga kemampuannya untuk mewujudkan sesuatu yang orang-orang lain tuh ngerasa itu nggak mungkin bisa dilakukan atau itu kayaknya sulit untuk bisa diwujudkan gitu loh. Tapi kamu dengan adanya The Magician dan The Tower, kamu akan mengagetkan banyak orang nih. Dan pada saat mereka sudah kaget, mereka akan mendukung kamu. Karena The Star adalah energi kita didukung oleh orang-orang di sekitar kita gitu loh. Terutama mereka yang tadinya tidak percaya sama kita, akhirnya jadi berbalik percaya dan bahkan mendukung gitu. Jadi
energi kamu rumah pertama ini sekali apa? Personal banget gitu loh. Personal maksudnya kok terkonek banget, terhubung banget gitu loh sama orang-orang di sekitar kamu, dan itu bagus. Nggak apa-apa kalau ada yang nggak percaya saat ini gitu ya sama kemampuan kamu atau sama keahlian kamu, sama apa yang kamu lakukan, nggak apa-apa. Tunjukkan aja terus. Oke? So, kita lihat lagi aja ada kartu apa buat rumah pertama. Wow. Mercury and Venus, that's great. Perception, wow. Oh, sorry. Oke, kartu yang kamu dapat adalah perception. Kamu tuh mungkin kekuatan kamu, salah satu kekuatan kamu juga ya. Rumah pertama adalah bisa melihat jauh ke depan gitu loh. Bisa melihat apa yang tidak terlihat. Bisa melihat tren yang akan jadi booming di masa depan gitu loh. Sehingga pada saat kamu melakukannya sekarang, orang-orang gak percaya kalau itu akan jadi tren. Tapi mata kamu tuh kayak bisa ngelihat gitu loh. Persepsi kamu tuh jauh ke depan. Ini bisa jadi tren nih. Hal ini, kalau gue melakukan ini sekarang, pasti di masa depan akan menjadi tren. Pasti orang-orang akan mengikuti apa yang gue lakukan. Dan itu kebukti gitu loh. Jadi di sini yang saya rasakan nih dengan perception ini, persepsi kamu tuh beda banget sama orang-orang di sekitar kamu. Makanya mereka awalnya gak percaya kalau kamu bisa mewujudkan apa yang saat ini kamu sedang lakukan. Tapi begitu akhirnya terwujud, mereka kaget dengan The Tower, baru mereka mendukung kamu, baru mereka mengikuti apa yang kamu lakukan. Karena lagi ngetren gitu loh. Jadi ini, perception ini adalah kemampuan kamu, kekuatan kamu untuk bisa melihat jauh ke masa depan. Dan kamu mulai melakukan apa-apa yang bisa mengantarkan kamu ke situ saat ini atau dalam waktu dekat. Tapi orang-orang gak percaya. Gak taunya nanti di masa depan beneran akan menjadi tren gitu loh. Karena di sini ada Ten of Swords kan. Ten of Swords ditemani oleh Justice. Dimana Ten of Swords ini adalah energi kamu mungkin akan merasa gak didukung. Kamu mungkin akan merasa gak dipercaya. Gak di kayak kamu berusaha bilang yuk kita coba ABC yuk, feeling gue nih kayaknya akan jadi booming nih di masa depan. Terus orang-orang di sekitar kamu, enggak lah, belum tentu lah, enggak lah, nanti kita udah keluar uang ini itu, udah naruh modal besar, nggak taunya gagal misalnya. Jadi kamu kayak merasa tidak didukung lah dengan Ten of Swords di sini. Kamu merasa, gue harus melakukannya sendiri nih. Gue harus menjalaninya sendiri. Gue harus mengusahakannya sendiri. Tapi gak apa-apa, energi kamu adalah the magician gitu loh. Kemudian dengan Justice di sini, pada saat kejadian, dan yang saya rasakan ini kayaknya akan kejadian, apapun yang kamu lihat di masa depan akan bisa jadi tren, bisa jadi booming, pasti akan kejadian gitu loh. Karena ada Justice di sini. Ini penyeimbang kan, Justice itu. Ini membuat usaha kita ada hasilnya gitu loh. Sesuai dengan usaha yang kita lakukan, hasilnya pun juga akan sesuai dengan usaha tersebut gitu kan. Jadi di sini yang saya rasakan itu, energi kamu nih dengan Venus dan Mercury, kamu mungkin akan berusaha untuk ngajak orang-orang di sekitar kamu melakukan sesuatu yang kamu lihat di mata ketiga kamu mungkin ya, on your third eye, kayaknya kalau kita melakukan ABC ini akan berhasil, ini akan booming, ini akan jadi tren, nanti orang-orang akan ngikutin jalan ini gitu loh. Tapi karena belum pernah ada yang melakukannya sebelumnya, kamu melakukannya sendiri karena orang-orang gak percaya sama kamu. Tapi begitu kejadian, begitu terwujud, Justice di sini itu kayak, kan? Bener kan apa yang gue bilang? Gitu loh, kayak
akhirnya malah orang-orang yang tadinya nggak percaya sama kamu, yang tadinya nggak mendukung kamu, malah berbalik gitu loh. Jadi the star justice di sini ini tuh kayak pertanda gitu loh, bahwa apa yang kamu lakukan sekarang pada akhirnya akan menunjukkan kepada orang-orang di sekitar kamu yang tadinya tidak percaya bahwa kamu punya kemampuannya, kamu punya keahliannya, dan memang benar apa yang kamu lakukan ini terbukti akan menjadi sesuatu yang bagus, sesuatu yang sukses gitu loh. Jadi yang saya rasakan ini energi kamu personal banget pokoknya. Mungkin kamu akan banyak mengajak orang-orang yang dekat sama kamu untuk melakukan sesuatu bersama-sama. Jadi orang yang dekat mungkin kamu ngajak kakak kamu atau adik kamu atau mungkin orang tua atau mungkin pasangan atau sahabat lah. Orang yang dekat gitu loh, karena Venus dan Mercury ini adalah energi yang paling dekat dengan bumi kan. Jadi orang-orang yang ada di sekitar kamu yang paling dekat sama kamu mungkin bahkan akan menolak atau akan gak percaya gitu loh. Tapi begitu akhirnya boom, kejadian, terwujud apa yang kamu usahakan, baru mereka akan mendukung kamu 100%. Dan sebaiknya kamu tidak menolak dukungan mereka nanti mungkin di ujung tahun gitu ya. Jangan ditolak, terima aja. Kalau mereka akhirnya baru percaya sama kamu pada saat kamu sudah berhasil, terima aja dukungannya gitu loh. Karena memang wajar sih kalau seseorang melakukan sesuatu yang orang lain belum pernah lakukan, pasti banyak yang gak percaya, itu wajar banget. Jadi don't take it personally. Jangan dibawa dendam atau kesal gitu loh. Dulu lo gak mau dukung gue, sekarang lo dukung gue gitu loh. Jangan seperti itu. Diterima aja dukungannya, karena ini bagus sekali energi kamu. Oke? So anyway, rumah pertama, good luck. Kita jumpa lagi selanjutnya ya. Bye. Hai rumah kedua, selamat datang di channel saya. Ini adalah pilih kartu ya, atau kali ini pilih rumah dengan tema apa kekuatan kamu yang paling nyata, yang paling kelihatan di setahun ke depan. Kita lihat sama-sama ya. Oh wow. Wow. Fiery. Oke, rumah kedua. Kartu yang keluar untuk kamu adalah fire atau api, the sun, matahari. Di sini kamu dapat lagi King of Wands. Ini energi kamu nih, terlepas kamu cewek atau cowok ya. King of Wands, api lagi kan. Dengan Six of Cups dan Five of Cups, oke. So, oke. Kekuatan kamu yang paling nyata, yang paling kelihatan di setahun ke depan adalah tenaga. Tenaga kamu tuh kuat banget. Insya Allah setahun ke depan ini kesehatan kamu tuh bagus gitu loh. Kalaupun kamu misalnya cenderung sakit-sakitan atau mungkin kamu punya penyakit tertentu, saat ini mungkin di setahun ke depan kamu akan semakin fit, semakin bugar. Jadi kayak tenaga kamu tuh menguat gitu loh, meningkat. Kesehatan kamu juga mulai pulih gitu loh. Kalau misalnya kamu secara umum seseorang yang cenderung sehat, ya kamu akan lebih sehat lagi, lebih fit lagi gitu loh yang saya rasakan. Karena ini energi fire semua, energi api, dimana api adalah energi tindakan kan. Kita bergerak, kita melakukan sesuatu. Dengan banyaknya energi api di sini, sepertinya kamu akan membutuhkan banyak tenaga untuk bergerak kan, untuk melakukan sesuatu. Jadi yang saya rasakan energi kamu nih secara kesehatan tuh fit banget lah gitu. Itu yang paling mencolok dari 5 kartu ini.
Kemudian kekuatan kamu yang lain juga adalah kamu bisa mempertahankan tradisi. Tradisi mungkin dalam hal tradisi keluarga kamu aja deh. Misalnya mungkin contoh kecil ya. Kamu kalau ketemu orang tua pasti cium tangan. Itu kamu pertahankan tradisi tersebut. Kamu berusaha agar semua kakak kamu, adik kamu, anak-anak kamu jika kamu sudah punya anak, itu kamu memastikan mereka juga cium tangan kepada orang tua, kepada nenek kakek, yang orang-orang yang lebih tua dari mereka lah. Mereka cium tangan kepada yang lainnya gitu loh. Jadi ada energi di sini, kamu sangat menghormati, sangat menghargai tradisi. Tradisi itu bisa macam-macam sih. Jadi bisa juga mungkin dalam hal pekerjaan. Udah tradisi di kantor kamu itu kalau ada yang terjadi penjualan, ada yang pecah telur misalnya, atau ada yang mendapatkan klien baru misalnya, pasti langsung perayaan, mungkin beli makan malam untuk semuanya, untuk semua orang yang masih ada di kantor malam itu, gitu loh contohnya. Jadi kamu memastikan tradisi yang memang selama ini berjalan dan memang yang selama ini dinikmati oleh banyak orang terus berjalan, terus tradisi tersebut tuh terus berlangsung gitu loh, nggak putus, jangan sampai putus. Jadi gimana caranya kita bisa melanjutkan tradisi dari nenek moyang kita? Contohnya tuh kayak gitu. Jadi tentunya banyak ya contoh tradisi kan, bisa juga yang tadi saya kasih kan tradisi yang ringan-ringan, tapi mungkin ada juga hal-hal lain yang cukup intim atau mungkin yang cukup intens. Itu pokoknya kamu harus pokoknya nggak bisa enggak. Udah tradisinya seperti itu ya kita lanjutkan, karena banyak manfaatnya buat masyarakat luas misalnya, atau buat kita semuanya, satu keluarga misalnya. Jadi itu yang kedua yang saya rasakan nih, karena ada Six of Cups di sini kan. Tapi dengan adanya Five of Cups, mungkin juga di setahun ke depan ini kamu akan merasa ada hal-hal yang sebaiknya tidak dilanjutkan. Jadi di sini yang saya rasakan nih, mungkin rumah kedua akan merasa merasa punya power, kekuatan atau pengaruh untuk bisa memilih tradisi mana yang mau dilanjutkan, yang mana yang harus di stop, harus dihentikan, karena itu udah nggak sehat misalnya. Tradisi tersebut tuh sebenarnya tidak sehat, sebenarnya tidak baik misalnya. Jadi kayak yang saya rasa nih, kekuatan kamu nih kepemimpinan, soalnya berhubungan sama kepemimpinan. Kamu mungkin akan didaulat sebagai pemimpin, entah di pekerjaan, entah di keluarga, entah di pertemanan. Nah, sebagai pemimpin yang baru aja didaulat misalnya, kamu punya hak, atau kamu bukan hak kali ya, kamu punya kekuatan, kamu punya pengaruh untuk menentukan tradisi mana yang mau dilanjutkan, yang mana yang harus di stop, kayak gitu contohnya. Jadi ini ada hubungannya dengan leadership. Kekuatan kamu udah jelas, kalau leadership ya kamu sebagai pemimpin, itu kan kekuatan ya. Tapi pemimpin yang seperti apa? Tradisi mana yang ingin kamu lanjutkan untuk organisasi kamu? Contohnya tuh kayak gitu. Jadi nggak semuanya mungkin akan kamu lanjutkan. Hal-hal yang tradisi-tradisi yang kamu rasa udah nggak relevan lagi sama zaman sekarang, udah nggak sesuai lagi sama kebiasaan-kebiasaan baru manusia yang ada di sekitar kamu, orang-orang yang ada di sekitar kamu, ya mungkin nggak harus dilanjutkan. Apalagi mungkin tradisi yang ujung-ujungnya malah merugikan banyak orang, itu mungkin kamu akan stop sama sekali. Dan di sini yang saya rasakan, kamu punya kekuatannya atau punya pengaruhnya, karena energi kamu fire banget nih, api itu kan bisa menghidupkan, ya kan. Panas api itu bisa memberikan rasa nyaman, aman, kayak kehangatannya api itu bisa membuat kita merasa aman dan nyaman kan. Tapi juga bisa membakar habis kalau misalnya terlalu panas. Nah di sini yang saya rasakan, tradisi apa yang masih hangat, yang masih bikin nyaman,
itu lanjut. Tapi kalau enggak, kalau memang kamu nilai sudah enggak begitu bagus, enggak relevan, bahkan enggak sehat, mungkin kamu akan bakar habis gitu loh. Jadi yang saya rasakan tuh itu. Dan ini semua ada hubungannya dengan kepemimpinan. Leadershipnya kamu nih kuat sekali. Jadi di setahun ke depan, bukan tidak mungkin kamu akan didaulat sebagai pemimpin. Atau kalau memang kamu sudah menjadi pemimpin saat ini, entah itu dalam hal pekerjaan, keluarga, atau pertemanan, atau apapun, komunitas, organisasi. Di sini yang saya rasakan, kamu mungkin akan mulai menaruh hukum-hukum baru atau regulasi baru, tata cara baru gitu loh. Jadi yang saya rasakan nih, orang-orang di sekitar kamu akan melihat itu sebagai kekuatan kamu, bahwa kamu adalah pemimpin yang mengikuti zaman mungkin ya, tapi juga enggak berlebihan mengikuti zamannya. Hal-hal yang masih bagus, tradisi-tradisi yang masih bagus itu kamu pertahankan kan. Yang udah jelek mungkin akan kamu bakar gitu loh. Tapi orang-orang di sekitar kamu melihat kamu sebagai pemimpin yang bijak lah, bisa dibilang tuh bijak gitu loh. Karena kamu tahu yang mana yang masih bisa dibawa ke masa depan, yang mana yang masih bisa dipertahankan, yang mana yang enggak gitu loh. Jadi yang saya rasakan di sini, energi kamu bijaksana soalnya. Jadi kepemimpinan kamu adalah kepemimpinan yang bijaksana. Mungkin jauh lebih bijaksana daripada pemimpin yang sebelum kamu gitu loh. Oke? So, kita lihat lagi ada kartu apa untuk rumah kedua ya. Wow. Leadership. Nice. Oh, wow. Oh, terbalik. Saya tidak baca saya tidak baca kartu terbalik ya. Oke. Kartu oracle yang kamu dapat adalah liberation. Ini kemerdekaan nih. Kemerdekaan apa? Kemerdekaan dari energi-energi yang negatif, breaking free from a negative attachment. Hal-hal kemelekatan yang negatif itu kamu memerdekakan diri atau memerdekakan keluarga kamu, komunitas kamu, organisasi kamu, pekerjaan kamu atau perusahaan tempat kamu bekerja, anak buah kamu merdekakan. Makanya ada hubungannya sama tradisi di sini. Ini energinya konfirmasi banget gitu loh dari apa yang sudah saya jelaskan. Kepemimpinan kamu adalah kepemimpinan yang merdeka, yang bebas. Tapi bebasnya bukan hanya bebas gitu aja, kebablasan, enggak. Bebasnya kamu adalah bebas yang bijaksana. Ditemani oleh Seven of Cups dan Queen of Pentacles. Oke. Ini yang saya rasakan, mungkin kamu akan ada kayak asisten mungkin ya, atau mungkin wakil pemimpin. Jadi misalnya kamu presiden, ini wakil presidennya Queen of Pentacles ini, tapi kamu sama dia itu sejalan gitu loh. Yang saya rasakan energinya tuh sejalan. Jadi mungkin bisa jadi kamu menentukan ABC, dia yang menjalankannya, dia yang mengurusnya, dia yang memastikan semuanya sesuai dengan apa yang kamu katakan gitu loh. Seven of Cups di sini, ini yang saya rasakan adalah hal-hal yang kamu pilih. Kan option kan. Seven of Cups adalah energi option, opsi, pilihan-pilihan. Jadi mungkin pilihan A pertahankan, pilihan B bakar, pilihan C pertahankan, pilihan D pertahankan, E bakar gitu loh. Jadi itu yang saya rasakan di setahun ke depan, kamu akan banyak menemukan hal-hal yang membutuhkan keputusan kamu. Kamu tinggal bilang aja keputusan kamu apa. Kalau kamu bisa lakukan sendiri, kamu laksanakan. Kalau enggak, ini Queen of Pentacles, ini kayaknya seseorang yang mungkin akan mengasistensi kamu, mewakili kamu, akan membantu kamu gitu loh. Jadi
Kamu mungkin nggak akan bekerja sendirian, bisa dibilang. Kamu mungkin akan ada orang-orang, mungkin ada beberapa orang, nggak hanya satu orang ini aja, terlepas dia cewek atau cowok ya. Nggak hanya satu orang Queen of Pentacles saja, tapi ada beberapa orang yang mungkin akan membantu kamu melaksanakan tugas-tugas kamu. Karena kamu pemimpin kan. Bisa aja kamu tinggal tunjuk, gue mau ABC, dia yang melaksanakannya. Atau paling tidak dia memastikan apa yang kamu inginkan, apa yang kamu tunjuk terlaksana gitu loh. Tapi intinya kekuatan kamu yang paling nyata, yang paling kelihatan adalah ini. Kepemimpinan yang bijaksana. Kepemimpinan yang merdeka. Tapi bukan merdeka yang kebablasan, melainkan kemerdekaan yang bijaksana. Yang kalau masih ada yang bisa dipertahankan, kamu akan pertahankan tradisi tersebut. Kalau enggak ya udah angusin. Bakar aja. Kita akan memulai tradisi yang baru, yang jauh lebih sesuai dengan organisasi kita misalnya, sesuai dengan keluarga kita misalnya, atau sesuai dengan karakter orang-orang yang ada di dalam keluarga ini misalnya, gitu loh. Jadi yang saya rasakan nih, rumah kedua kamu, kepemimpinan kamu nih meningkat sekali gitu loh. Gaya kamu memimpin, entah itu kamu cuma punya 2 orang anak buah, tapi kepemimpinan kamu di setahun ke depan ini akan sangat terlatih gitu. Terlatih hingga akhirnya kamu jadi jauh lebih bijaksana daripada hari sebelumnya. Karena kamu memerdekakan banyak hal di sini. Hal-hal terutama yang negatif-negatif, yang rusak, yang udah nggak sehat, kamu merdekakan. Enggak, gue melepaskan diri dari itu. Gue melepaskan organisasi gue dari itu, gitu loh. Jadi siap-siap aja, setahun ke depan kamu mungkin akan ketemu banyak pilihan, banyak opsi, yang mana yang harus kamu lepaskan, yang mana yang bisa di-keep, bisa dipegang terus gitu loh. Oke? But anyway, kekuatan kamu yang paling nyata adalah itu tadi, ya, hal-hal yang udah saya sebutkan. Pertama mungkin kesehatan, oke banget ya, fit banget, bugar banget, atau pulih kalau memang kamu sedang sakit. Amin. Kemudian yang kedua adalah tradisi. Tradisi ini sangat kuat sekali, energi tradisi nih. Tradisi dalam arti itu tadi, hukum mungkin ya, lebih ke hukum, ke regulasi, ke tata cara. Itu hal-hal yang mungkin akan kamu temui di setahun ke depan. Tapi jangan khawatir, kamu gak akan kebelebekan karena ada orang lain atau ada orang-orang lain yang mungkin siap membantu kamu, atau paling tidak siap memastikan apa yang kamu canangkan bisa kejadian gitu. Oke? Anyway, good luck rumah kedua, kita jumpa lagi selanjutnya ya. Bye. Hai rumah ketiga, selamat datang di channel saya. Ini adalah pilih kartu ya, atau kali ini pilih rumah dengan tema kekuatan kamu yang paling nyata atau yang paling kelihatan oleh orang-orang di sekitar kamu dalam setahun ke depan. Kita lihat sama-sama ya, kartu apa yang mau keluar untuk rumah ketiga. Oh. Wow. Oke, rumah ketiga. Kartu yang keluar untuk kamu adalah planet Saturn. Ini adalah planet limitasi, planet batasan, oke? Dan planet Jupiter, which is planet Jupiter adalah planet perluasan, pembesaran, kebebasan. Jadi energi kamu ini kontradiktif sekali nih. Yang ini limitasi, yang ini perluasan, ekspansi. Limitasi, ekspansi. Ini kan kontradiktori kan? Kontradiksi, iya kan?
Jadi ini energi kamu nih di setahun ke depan. Ditemani oleh Two of Swords, Anani. Anani adalah energi benih. Jadi kartu ini keluar sebelum the Fool. The Fool adalah angka 0 kan. Ini sebelumnya the Fool. Jadi mungkin -1. Masih benih, masih pikiran, ide. Belum terwujud sama sekali dalam bentuk tindakan, dalam bentuk benda, belum. Ini masih benih, benar-benar benih, masih dalam otak kita lah gitu. Anani. Dan Ace of Cups, oke. So, oke. Rumah ketiga yang saya rasakan kekuatan kamu yang paling nyata dengan 5 kartu ini adalah kekuatan untuk mencari hal baru, menggali hal baru, atau menemukan hal baru gitu loh. Jadi kayaknya setahun ke depan kamu nggak akan bosen gitu loh. Nggak ada kata bosen dalam kamus kamu. Selalu ada aja hal baru yang kamu lakukan. Selalu ada aja hal baru yang kamu pelajari. Hal baru yang kamu bikin, kamu buat gitu loh. Apapun itu bentuknya. Jadi kekuatan kamu adalah menemukan hal-hal yang mungkin exciting, menyenangkan, yang bikin penasaran, yang bikin hidup kamu tuh berwarna. Jadi dinamis sekali justru energi kamu yang saya rasakan. Tapi bagusnya di sini, dengan adanya Saturn, jadi hal-hal baru itu mungkin kamu dapat dari Jupiter. Tapi bagusnya dengan adanya Saturn, bukan hanya kamu menemukan hal baru, tapi kamu bisa menjalankan hal baru tersebut. Sampai kejadian, sampai terwujud, sampai jadi gitu loh. Jadi misalnya apa ya? Contohnya kamu, contohnya apa ya? Kamu mungkin di setahun ke depan nih bakalan punya hobi baru, banyak hobi baru, beberapa hobi baru lah. Tapi hobi itu bukan hanya sekedar hobi. Hobi itu ternyata akhirnya bisa menjadi sesuatu yang mungkin bisa kamu jual, mungkin bisa jadi sesuatu yang dibanggakan, yang bisa kamu banggakan. Mungkin kamu ikut lomba gitu loh, terus kamu menang jadi juara kayak gitu. Karena Saturn adalah planet disiplin. Jadi bukan hanya kamu menemukan sesuatu yang baru, bukan hanya otak kamu dipenuhi dengan ide-ide baru, tapi kamu bisa menjalankannya, bisa mewujudkannya, bisa menjadikannya kenyataan. Jadi apapun yang ada di otak kamu berpikir mengenai apa aja deh. Ada benih apapun di otak kamu, dengan adanya Saturn di sini, kamu bisa mewujudkannya, bisa menjadikannya kenyataan. Jadi bisa menjadikan apa yang tidak ada menjadi ada. Ide kan tidak ada kan. Kalau berupa ide aja, nggak ada apa-apa yang bisa dipegang sama kita kan, nggak bisa kita raba gitu kan. Tapi dengan adanya Saturn di sini, energi kamu, ide di kepala kamu nih tiba-tiba bisa terwujud karena kamu akan tahu gimana caranya mewujudkannya. Kalau soal ide, soal inspirasi, soal hal-hal baru, itu urusannya Jupiter. Jadi Jupiter merangsang pikiran kamu untuk menciptakan suatu ide di kepala kamu. Tapi Saturn akan membuat kamu mewujudkan ide tersebut, gitu loh. Two of Swords di sini yang saya rasakan mungkin kamu akan kelabakan. Kelabakan dalam arti ada begitu banyak ide yang berkecamuk di pikiran kamu. Kamu nggak tahu yang mana duluan yang bisa yang harus dijalankan, dijadikan kenyataan, atau bahkan nggak usah sama sekali karena itu kayaknya nggak bisa terjadi gitu loh. Jadi Two of Swords di sini nih kayaknya kamu akan kelabakan saking banyaknya ide di kepala kamu. Jadi saya nggak tahu nih kerjaan kamu apa, profesi kamu apa dalam hidup gitu ya. Tapi yang pasti kamu kreatif banget. Itu salah satu kekuatan kamu juga. Yang paling nyata, kamu kreatif sekali. Thanks to Jupiter. Terima kasih kepada Jupiter ya. Karena ini planet perluasan, ekspansi. Planet yang membuat kamu bisa menemukan hal-hal baru lagi, hobi baru lagi, sesuatu yang baru lagi, usaha yang baru lagi, bisnis yang baru lagi, apapun lah jenisnya gitu loh. Jadi kreativitas kamu meningkat tajam. Itu kekuatan kamu juga yang paling nyata. Tapi bagusnya di sini,
Walaupun kontradiksi ya antara Jupiter dan Saturn, yang satu ekspansi, yang satu limitasi, tapi kalau kamu bisa bekerja sama, antara Jupiter dan Saturn bisa kamu bikin kerja sama, Jupiter yang cari hal baru, Saturn yang menjalankannya, Saturn yang membuatnya menjadi kenyataan, gitu loh. Tinggal kamu pinter-pinter pilih, yang mana yang mau kamu jadikan kenyataan. Tapi yang pasti, kekuatan kamu yang paling nyata adalah kreativitas, itu kuat sekali. Mungkin gak harus dalam bentuk hobi juga, mungkin bisa aja dalam hal pekerjaan. Misalnya, kamu misalnya ya, insya Allah ya, didoakan aja, diaminin aja, di setahun ke depan, kalau kamu keluar kerja, kamu akan cepat dapat kerja, karena kamu tahu aja perusahaan mana yang kira-kira akan menerima kamu, perusahaan mana yang kira-kira membutuhkan keahlian kamu. Karena balik lagi, Jupiter adalah planet keberuntungan. Jadi misalnya kamu kerja di perusahaan A, terus kamu nggak nyaman kerja di situ, misalnya orang-orangnya nggak enak lah, nggak seru misalnya, atau mungkin bullies, mereka tuh bullies, mereka suka ngebully kamu, jadi kamu nggak nyaman kerja di situ. Baru 3 bulan kamu berhenti, kamu cari kerja baru, langsung dapat lagi perusahaan lain. Nanti di situ mungkin baru sebulan 2 bulan kamu juga nggak nyaman, ganti lagi ke perusahaan C. Di perusahaan C kamu mungkin mulai merasa nyaman, nih kayaknya ini kantor gue nih, kayaknya ini tempat gue nih untuk cari uang, orang-orangnya enak, kerjaannya juga seru, kayaknya gue akan nyaman di sini. Begitu kamu merasa nyaman di perusahaan C, dengan Saturn kamu akan berusaha sekuat tenaga membuat perusahaan C terus mempekerjakan kamu. Biasanya kan kalau kita baru masuk kerja, kita berada dalam posisi percobaan kan, 3 bulan percobaan. Dengan kamu mempunyai energi Saturn di dalam diri kamu akan punya raport bagus lah. Raport kamu tuh bagus dalam 3 bulan percobaan, sehingga akhirnya kamu diangkat jadi pegawai tetap. Kayak gitu contohnya. Karena ini energi disiplin. Kalau kamu udah merasa nyaman, kamu akan bisa dengan gampang kamu disiplin, dengan gampang kamu mempertahankan diri kamu di posisi kamu gitu loh. Karena Saturn adalah energi yang membuat kita kerja keras, membuat kita serius, fokus kepada pekerjaan kita. Tapi Jupiter akan membuat kita mencari tempat yang mana nih yang paling cocok untuk keahlian gue. Yang mana nih, tempat yang mana nih yang paling bagus untuk perkembangan skills gue, keahlian gue. Kayak gitu loh. Jadi yang saya rasakan nih, energi kamu itu kalau kamu bisa memadu 2 energi yang sebenarnya kontradiktori ini, wow, setahun ke depan kayaknya kamu akan bisa meraih kesuksesan, banyak kesuksesan bahkan. Karena kan ide-ide di dalam kepala kamu itu akan terus berkecamuk, akan terus tumbuh, akan terus beredar gitu loh, bergulir ide-ide baru, ide-ide yang mungkin orang-orang belum kepikiran, kamu udah mikirin. Sehingga akhirnya kamulah yang menjadi pioneernya, menjadi orang pertama yang melakukannya, mewujudkannya, menjadikannya kenyataan gitu loh. Oke? Anyway, sekarang kita lihat lagi ya, ada kartu apa untuk rumah ketiga. I like it. Sacred Journey, nice. Oopsie. Oh wow. Okay. So, kartu yang kamu dapat adalah Oracle Sacred Journey, perjalanan yang suci. Ini perjalanan hidup kamu nih di setahun ke depan. Dinamis banget energi kamu. Ya itu kali ya, mungkin karena banyak hal-hal baru yang kamu temukan atau yang kamu pikirkan, sehingga
kehidupan kamu atau kegiatan kamu sehari-hari itu jadi lebih dinamis gitu. Ini perjalanan suci, lihat gambarnya. Dari bawah warnanya kan beda ya, ke atas kan beda terus kan. Jadi kayak kamu selalu menemukan hal-hal yang baru, selalu menemukan sesuatu yang baru untuk kamu kerjakan. Dan kalau memang kamu suka, kamu yakin bahwa ini punya potensi untuk menjadi sukses, kamu punya kemampuannya untuk disiplin di situ, untuk fokus di situ, agar supaya sukses gitu loh. Jadi energi ini, sacred journey ini kayak prediksi perjalanan hidup kamu di setahun ke depan. Dimana satu tahun ke depan ini mungkin akan terasa sebentar buat kamu. Nggak kayak nggak nyangka ya, tahu-tahu udah tahun 2025 aja gitu loh. Kalau kamu nonton video ini di 2024, tahu-tahu udah 2025 aja. Gila, setahun kemarin cepet banget berlangsungnya gitu loh. Karena memang setiap hari kamu melakukan perjalanan yang mungkin beda terus, atau mungkin yang nggak sama dengan apa yang kamu alami bulan sebelumnya gitu loh. Jadi kayak tiap bulan kegiatan kamu mungkin beda-beda, atau kegiatan kamu mungkin bermacam-macam gitu loh. Sehingga nggak kerasa, tahu-tahu udah setahun aja kamu melakukan perjalanan ini gitu loh. Ditemani oleh The Moon dan King of Wands di sini. Ini energinya kamu nih, terlepas kamu cewek atau cowok ya. King of Wands, dimana yang saya rasakan cepet. Yang tadi saya bilang, energi kamu tuh cepat menjalani hari-hari. Kegiatan-kegiatan kamu adalah karena King of Wands ini, energi kamu, terlepas kamu cewek atau cowok. Ini kan energi tindakan kan. Ini adalah raja api, raja tindakan, raja energi. Jadi nggak ada masalah. Nggak ada masalah kalau memang kamu dalam satu hari misalnya harus banyak melakukan kegiatan A, B, C sampai E misalnya, A, B, C, D, E. Nggak masalah buat kamu. Karena kamu akan menikmatinya. Dan pada saat kamu ketemu satu titik, satu hal, satu pekerjaan, satu hobi yang memang kamu merasa kayaknya ini punya potensi sukses, baru deh kamu keluarkan nih energi Saturn, energi disiplin, fokus, determinasi. Ya ini King of Wands ini langsung bergerak sesuai dengan tujuan. Karena King of Wands kan kalau dia tahu apa yang dia mau di depan sana, dia akan langsung bergerak ke arah sana. Bergeraknya ke arah sana membutuhkan energi Saturn agar supaya kamu bisa fokus gitu loh. Jadi ini sacred journey banget. 1 tahun ke depan adalah perjalanan sucinya kamu. Entah tujuan kamu apa nih, cita-cita kamu apa nih. Ini kan ada bintang ya di atas ini. Bintang kamu apa? Tapi yang pasti di setahun ke depan kemungkinan besar kamu akan bisa menggapai ini bintang. Bintang ini akan tergapai gitu loh. Jadi misalnya bintang kamu atau cita-cita kamu saat ini adalah menjadi kaya, mungkin di akhir tahun kamu jauh lebih kaya daripada sekarang. Gitu. Amin. Insya Allah ya. Anyway, The Moon di sini ini adalah energi kegelapan, kebingungan, ya kan? Ini energi yang ada hubungannya dengan Two of Swords. Dimana kamu mungkin akan ketemu banyak ide-ide yang kamu nggak tahu nih akan kejadian apa enggak, akan membawa kesuksesan apa enggak. Di sini dengan adanya The Moon yang saya rasakan mungkin ini kayak hati-hati gitu loh, kayak lampu kuning mungkin ya untuk rumah ketiga, bahwa kalau memang kamu nggak yakin atau nggak terlalu tertarik dengan sesuatu, sebaiknya dijalani dulu aja. Seperti yang tadi saya kasih contoh, ada satu perusahaan mempekerjakan kamu tapi kamu nggak yakin, kayaknya gue nggak yakin nih sama pekerjaan ini atau sama kantor ini, tapi dijalani dulu aja. Sebulan, 2 bulan, atau 3 bulan deh maksimal. Kalau memang masih nggak yakin juga, masih kamu merasa seperti The Moon, masih berada dalam kegelapan gitu ya, masih nggak bisa memutuskan, ya udah tinggalkan, cari yang baru. Dengan Jupiter, insya Allah kamu bisa dapet yang baru dengan cepat kok. Karena ini planet keberuntungan. Jadi ini The Moon ini mungkin waspada aja. Kalau kamu berada dalam posisi bingung, dalam kegelapan, nggak tahu harus pilih apa, harus pilih yang mana,
sebaiknya jalani dulu aja, sebulan 2 bulan. Rasakan dulu aja, dinikmati, dicoba untuk dinikmati dulu aja. Kalau 1-2 bulan berlalu kamu masih juga nggak merasa pas, nggak merasa klik, nggak merasa bisa mengeluarkan energi Saturn kamu, disiplin, fokus, dan determinasi kamu, baru cabut gitu loh. Baru keluar, cari hal baru. Karena jangan khawatir, dengan adanya Anani di sini akan selalu ada ide baru di otak kamu, di pikiran kamu. Apalagi ada Ace of Cups kan. Ini kan energi baru semua nih. 2 kartu ini kan energi baru semua nih. Jadi paling tidak kamu tidak langsung melepehnya gitu loh. Tidak langsung menolaknya. Jalani dulu aja. Dirasakan dulu baik-baik. Oh iya nih, 1-2 bulan gue udah coba berusaha, ternyata masih gak cocok. Ya udah, mendingan gue lepas deh. Gue cari yang lain aja gitu. Tapi sebaiknya dirasakan dulu, jangan langsung ditinggalkan gitu loh. Oke? So anyway, wow, good luck. Rumah ketiga, kita jumpa lagi selanjutnya ya. Bye. Hai rumah keempat, selamat datang di channel saya. Ini adalah pilih kartu ya, atau kali ini pilih rumah dengan tema kekuatan kamu yang paling nyata atau yang paling kelihatan oleh orang-orang di sekitar kamu di setahun ke depan. Kita lihat sama-sama ya, kartu apa yang mau keluar untuk rumah keempat. Oh. Oke. Oh wow. Intens. Energi kamu intens sekali. Wow. Oke. Rumah keempat. Kartu yang kamu dapat adalah planet Mars. Ini adalah planet api, planet seksualitas, planet energi, tindakan, action, planet kemarahan juga, planet nafsu, hasrat, semangat. Oke? Ditemani oleh the moon, bulan. Ini adalah luminary ya. Dimana the moon ini adalah merepresentasikan perasaan kita, hati kita, intuisi kita. Oke? Dengan kartu tarot Ace of Pentacles, Death, dan Four of Wands. Wow, energinya rumah keempat nih intens banget. Intensnya tuh dalam hal I don't know, mungkin nafsu, mungkin hasrat, mungkin juga bisa kemarahan juga. Kalau kamu udah marah intens sekali gitu loh, karena hati kamu kebawa. Jadi bermuara di hati gitu loh. Kemarahan kamu tuh bener-bener dari hati gitu loh, bisa jadi. Atau kalau misalnya nafsu atau hasrat, ya semua bermula dari hati. Misalnya kamu jatuh cinta sama seseorang, hati kamu yang ketarik kan, hati kamu yang main, Mars kamu langsung bergerak, nafsu kamu langsung meningkat gitu loh. Nafsu untuk mendapatkan orang itu maksud saya. Jadi intens banget energi kamu. Di sini yang saya rasakan dengan Ace of Pentacles sebagai kartu tarot pertama, 2 energi ini sangat cocok untuk bisa kamu bawa ke urusan uang, urusan usaha, urusan pekerjaan, bisnis, sangat cocok. Semoga ini pesan khusus dari saya pribadi untuk rumah keempat ya. Semoga bukan untuk manusia lain. Jadi bukan untuk orang yang kamu tuju, bukan seseorang lah, tapi sesuatu. Sesuatu di sini sebaiknya uang atau pekerjaan atau karir atau paling tidak hobi lah gitu loh. Karena energi ini paten banget. Ini kekuatan kamu banget nih. Kalau hati kamu udah ketarik, boom.
kamu bisa sukses gitu loh. Kalau ketariknya sama sesuatu, bukan seseorang. Death di sini, ini kan energi transformasi ya. Tapi ini juga energi yang intens, sama intensnya dengan Mars. Dimana energi death ini adalah energi kamu, rumah keempat, bisa apa namanya? Mungkin bukan merubah. Kamu nih punya kekuatan untuk menghadirkan sesuatu yang lama menjadi sesuatu yang baru gitu loh. Jadi kayak gimana ya? Misalnya deh, Facebook, oke? Facebook itu kan udah banyak orang yang ninggalin Facebook kan. Nggak banyak lah sekarang. Apalagi anak sekarang gitu kan, mungkin lebih banyak mereka bermain TikTok atau Instagram gitu kan. Facebook udah banyak yang ninggalin lah. Tapi dengan death di sini, nggak harus Facebook, ini contoh aja. Rumah keempat punya kemampuan, punya kekuatan untuk menjadikan Facebook tren lagi. Jadi kamu punya kemampuan untuk membuat apa yang sudah ditinggalkan jadi dicari lagi gitu loh. Jadi dimainkan lagi, jadi dipakai lagi gitu loh. Jadi membangkitkan. Ini kan kematian dan kelahiran kembali kan. Energi death ini. Apa yang sudah mati bisa kamu bangkitkan lagi gitu loh. Contohnya. Jadi apa yang tadinya udah kadaluarsa atau pokoknya udah nggak trendy lah, udah nggak sesuai zaman gitu. Tapi dengan death di sini, kamu bisa membuatnya jadi trendy lagi. Dan itu akan membawa kesuksesan buat kamu. Four of Wands, kestabilan, kebahagiaan, keceriaan, perayaan. Jadi di sini, makanya dari tadi saya wanti-wanti, Ace of Pentacles ini sebaiknya hati kamu ketarik atau tertarik kepada sesuatu. Jangan sampai seseorang. Walaupun sangat mungkin ya, dengan energi intens ini, Mars, Moon, Death, ini kan energi intens semua nih. Sangat mungkin di setahun ke depan, kamu akan fokus banget ke satu orang. Ngejar satu orang banget. Terobsesi bahkan kepada satu orang. Pokoknya kamu gak bisa tidur kalau belum say good night. Orang tersebut say good night kepada kamu. Atau pagi hari pada saat kamu bangun tidur, kamu bisa bete kalau misalnya tidak ada teks selamat pagi dari dia, dari orang tersebut gitu loh. Jadi energi ini intens kan. Makanya sebaiknya tiga kartu ini energinya dipusatkan kepada sesuatu, bukan seseorang. Sesuatu yaitu tadi, usaha baru, pekerjaan baru, hobi baru. Itu jauh lebih menguntungkan, jauh lebih punya potensi untuk sukses dalam hal keuangan gitu loh. Karena dengan yang tadi saya bilang, kamu bisa membangkitkan apa-apa yang sudah kadaluarsa atau apa-apa yang sudah nggak zaman atau udah outdated gitu ya, udah sesuatu yang orang-orang udah ninggalin gitu. Kalau masih main Facebook sih? Sekarang kan udah zamannya Instagram gitu contohnya ya. Tapi sama kamu, saya nggak tahu kamu apain. Entah kamu mungkin bikin grup di Facebook, atau kamu mungkin posting sesuatu di Facebook, terus akhirnya postingan tersebut jadi booming. Akhirnya orang-orang ikutan join Facebook lagi, atau mengaktifkan akun Facebook dia lagi, kayak gitu loh. Hingga akhirnya kamu yang akan mendapatkan manfaatnya. Jadi dari sesuatu yang tadinya udah nggak trendy, terus kamu bikin trendy lagi, kamu yang akan meraup uangnya gitu loh, meraup keuntungannya. Yang saya rasakan tuh seperti itu. Karena dengan Four of Wands di kartu ketiga di sini, ini energi bagus banget. Ini energi stabilitas. Stabilitas dalam hal, hopefully keuangan gitu loh. Hopefully kekayaan. Jadi energi di sini, the moon ini adalah hati kamu. Kalau hati kamu udah tertarik melakukan sesuatu, dengan adanya Mars, kamu akan mengerahkan segala tenaga deh.
Semua tenaga kamu akan tertuju kepada sesuatu tersebut atau seseorang. Ditambah lagi dengan death di sini. Kamu bisa dibilang nih, kamu itu tadi membangkitkan yang sudah mati gitu loh, dalam tanda kutip ya. Membangkitkan apa-apa yang udah ketinggalan zaman, udah ditinggalkan orang lain. Kamu bisa bangkitin lagi. Bisa berfungsi lagi. Mungkin bisa jadi juga kamu punya usaha reparasi di setahun ke depan. Itu akan membawa keuntungan buat kamu. Usaha reparasi, entah reparasi apa, bisa jadi mungkin reparasi sepatu atau reparasi tas atau kulit tas atau kulit sepatu kayak gitu loh. Itu bisa booming. Karena orang-orang kan, nih tas gue udah jebol-jebol atau sepatu gue udah jebol-jebol, udah gak bisa dipakai, udah deh gue kasih orang aja, terus kamu terima gitu ya, kamu benerin, kamu reparasi, akhirnya bisa dijual lagi kayak gitu contohnya. Jadi saya nggak tahu nih, macem-macem kan pastinya, apa yang dari masa lalu atau dari lungsuran-lungsuran orang-orang yang bisa kamu perbaiki gitu, itu akhirnya bisa jadi uang buat kamu gitu loh. Jadi kalau kamu intensitas kamu fokuskan kepada sesuatu, di setahun ke depan kamu bisa sukses saja. Paling tidak kamu akan mencapai kestabilan ekonomi dengan Four of Wands di sini. Jadi apapun yang kamu mulai dengan Ace of Pentacles ini akan memberikan kestabilan ekonomi buat kamu gitu loh. Kalau misalnya ternyata ini seseorang ya yang kamu tuju, hati kamu ketarik sama seseorang, ya mungkin dengan adanya Four of Wands kamu bisa akhirnya menyatu sama dia, akhirnya menikah sama dia. Akhirnya mungkin kalau misalnya kalian sudah menikah tapi kamu masih terobsesi sama pasangan kamu sendiri, ya dengan Four of Wands hubungan kalian akan jadi jauh lebih bahagia gitu loh. Tapi sekali lagi saya harus tekankan, 3 energi ini, Mars, the Moon, dan Death, sangat cocok untuk cari uang. Jadi rumah keempat, saya harap kamu fokusnya ke uang, gitu loh. Oke? So anyway, kita lihat lagi aja ada kartu apa untuk rumah keempat, oke? Wow. Susah banget. Wow. Iya kan? Wow. Kekuatan kamu nih healing. Kekuatan kamu penyembuhan. Ini tadi kan, penyembuhan kan, death ini kan. Membangkitkan yang sudah mati. Kematian dan kebangkitan kembali. Kamu bisa membangkitkan apa yang sudah ketinggalan zaman. Bisa membuat tren baru dari masa lalu gitu loh. Healing, penyembuhan. Ini Moonlight Goddess, Dewi sinar bulan. Ini kamu dapat bulan lagi kan. Jadi ada hubungannya lagi nih sama hati. Dan the star, ini kan energi healing. Energi bulan, energi the star, energi death, ini semuanya healing, semuanya penyembuhan. Membangkitkan apa yang sudah rusak, apa yang sudah mati, apa yang sudah tidak terpakai, apa yang sudah ketinggalan zaman. Kamu bisa menyembuhkannya, membangkitkannya lagi gitu loh. Dan Ten of Pentacles, wow, dari Ace, dari cuma satu, mungkin di awal tahun kamu punya 1 Pentacles, di akhir tahun mungkin kamu akhirnya menjadi Ten of Pentacles. Makanya nggak heran dengan adanya Four of Wands di sini. Jadi saya nggak mau banyak bicara lagi nih, rumah keempat. Saya harap energi kamu ini, kekuatan kamu ini yang paling nyata di setahun ke depan, kamu fokuskan kepada hal-hal yang bisa membawa kamu uang. Fokuskan kepada hal-hal yang menurut orang lain udah nggak relevan, udah ketinggalan zaman, udah nggak mungkin jadi tren. Fokuskan ke situ, bikin jadi tren, bikin jadi ngetop lagi, bikin jadi orang-orang make lagi, orang-orang nyari lagi. Itu bisa membawa
uang buat kamu. Dari cuma 1 Pentacles sekarang nanti di ujung tahun 10 of Pentacles, 10 Pentacles gitu loh. Jadi energi kamu tuh healing banget. Kekuatan kamu yang paling nyata di setahun ke depan adalah kekuatan untuk menyembuhkan sesuatu, hopefully, semoga. Bisa juga sih menyembuhkan seseorang, tapi kan dari tadi saya bilang jangan sampai energi kamu ini ditujukan kepada satu orang. Pokoknya bisa dibilang jauh-jauh dulu deh dari urusan cinta. Setahun ke depan fokus dulu ke ekonomi kamu, keuangan kamu gitu loh. Ini pesan saya pribadi ya sebagai pembaca tarot spread kamu ini, karena kamu punya kekuatan untuk itu di setahun ke depan. Jangan disia-siakan hanya untuk mengejar satu orang. Oke? Atau jangan sampai disia-siakan untuk menyembuhkan satu orang. Sembuhkan aja dulu diri kamu atau ekonomi kamu, keuangan kamu, stabilitas kamu, keamanan kamu. Karena 4 of Wands dan 10 of Pentacles ini adalah energi yang berhubungan dengan keamanan kita, security kita. Dengan 4 of Wands stabilitas kan. Kalau kita stabil hidupnya, ekonominya, udah otomatis kita merasa aman. 10 of Pentacles adalah energi yang bahkan bisa menjadi warisan untuk anak cucu kita. Kekayaan kita bisa menjadi warisan untuk mereka. Itu juga keamanan kan, security gitu loh. Jadi fokus kepada security kamu. Walaupun memang saya rasakan sekali mungkin rumah keempat ada beberapa dari kalian yang energinya tertuju atau intens kepada seseorang. Tapi sebagai pembaca tarot, saya ingin menekankan lebih baik difokuskan kepada sesuatu yang mungkin bisa membawa uang untuk kamu. Oke? So, anyway, good luck. Rumah keempat kita jumpa lagi selanjutnya ya. Bye.